Oke guys, balik lagi sama kita di Boni dan Dicul. Sadi. Kebalik ya? Nggak apa-apa, Gak apa-apa, biar seru aja gitu kan. Oke Cul, jadi kita udah lama banget nih gak ketemu ya. Bener-bener Udah 7 purnama nih kita lewati, baru ketemu lagi. kayak Rangga sama Cinta loh. Ajis ya gue lu. Rangga sama Cinta, Cinta Kuya. Langsung gitu, tak, iya. Itu Kayak mulu matis jokes ya. ya. Jadi kemarin tuh kita terakhir ketemu kapan Cul? Terakhir ketemu pas lagi nonton ini Pengabdi Setan. Pengabdi Setan? Mm-mm. Oh iya sih kemarin tuh, kita nonton malam Jumat ya. Oh iya malam Jumat ya, Malam pas Jumat, banget ya. malam Jumat Kliwon kan? Malam Jumat Kliwon. Lu bisa tahu itu Kliwon di mana? Itu tukang gado-gado di kantor gua. Ah, Nggak kerasa ya udah hari Kamis aja. Mana malam Jumat Kliwon lagi. Hah? Malam Jumat Kliwon bang? Iya, kata dia gitu. oh berarti nggak relate ya? Maksudnya nggak fakta tuh yang ngomong ke gue? Tapi bener kan? Tapi di Mana ada lu percaya tukang gado-gado? Nah terus gue liat Pengabdi Setan tuh agak-agak ngeri sih gitu Cul. Kalau dibilang ngeri sih parah. Parah. Ngeri banget Bon. Nah kalau misalkan gue nanya sama lu nih, kira-kira penilaiannya gimana tuh film Pengabdi Setan tuh? 1 sampai 10 skalanya. Skalanya sih 8 sih menurut gue. 8 berarti bagus dong. Bagus. Worth it untuk ditonton berarti ya. Karena gue liat waktu itu di adegan The Rock lawan John Cena ya. Itu Untuk lawan John Cena. Smackdown gue tonton. Oke. Bon terus lah. Semua gitu. Ya oke. Jadi yang gue lihat tuh, yang gue koreksi 8 Cul. Gini nih emang udah mulai pelawaknya udah mulai muncul. Oke. Udah mau masuk tiba-tiba ya elah. Gini-gini ya. Tet. Itu kan Asar itu, bukan John Cena. Oke, back to Pengabdi Setan Bon. Oke. Jadi lu bilang kan nilainya 8 tuh. 8. Berarti itu bagus dong, ya kan? Bagus. Worth it untuk ditonton untuk semua kalangan, ya enggak? Iya, tapi kalau menurut gue sih anak kecil sih kayaknya belum siap Col nonton gituan. Kenapa tuh? Karena banyak jump scare-nya juga. Oh, jam scare ya Jump benar. Bener sih. Jadi kalau menurut gue tuh filmnya jump scare-nya banyak. Cuman dari segi ceritanya nih Cul, ceritanya tuh udah kayak film-film horor Hollywood pada umumnya lah pokoknya. Udah menyerupai gitu, keren gitu maksud gue. Alur ceritanya tertata rapi, scene-nya, terus dibikin sama Joko Anwar ini banyak plot twist yang akhirnya netizen tuh kayak bertanya-tanya mengungkap nih gimana sih si Wisnu, si Tegar, bukan ya? Buset, Tegar. Lu enggak? Tony. Tegar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Tiba-tiba muncul ya di apartemen. Ting. Aku yang dulu. Ya jadi sih Wisnu sama Wisnu sama Tony gitu-gitu kan. Jadi Rini banyak plot twistnya tuh di antara mereka orang nih, aktor-aktornya. Betul. Gitu. Nah terus gue lihat juga perubahannya film horor di Indonesia ini udah mulai bergeser nih Cul. Udah nggak katro kayak dulu. Jujur aja sih dulu katro banget gitu. Iya sih, kalau menurut gua mungkin dia diterapkan semua Bon di situ, unsur-unsur horornya ada, unsur-unsur lawaknya ada, dan unsur-unsur lebih ke seksi-seksiannya ada. Nah, itu yang bikin aduh. Gue nonton sih emang menikmati. Cuman kayak kapan berkembangnya gitu kan kalau bisa dikasih. Cuman masa dulu ada sesuatu film lah pokoknya kan. Tiba-tiba lagi adegan menyeramkan nih. Tiba-tiba si aktornya ini digangguin nih, ya kan? Ditakut-takutin. Pas diarahin kamera ke aktor cewek ini. Set. Tiba-tiba aktor cewek pakai bikini. Ada di pinggir-pinggir pantai tuh. Gimana orang mau masuk ke jump scare tiba-tiba bagi kamu laki-laki kan pasti ke distract pasti ya nggak jadi jump scare nih. Yang ada yang jump scare bukan kitanya nih. Iya. Ada lu ya kan yang ngejam. Adek gue yang nonton di samping. Iya maksudnya. Iya, bener. Yang berdiri. Iya. Tiba-tiba diri lah, lu kenapa diri? Kaget lu ya? Iya bang, kaget gue. Kira gue setan beneran. Diri bentar doang tapi kan. Diri turun lagi nunduk. Nah kita anteng gue bilang gitu. Kisut lagi dah. Iya maksudnya banyak unsur pornografinya kan dulu. Betul. Tapi sekarang dikit demi sedikit tuh udah mulai oke lah Cul. Apa ya kalau misalkan horor tapi dia fokusnya itu bukan horor. Nah iya. Nah bagusnya Joko Anwar ini dia mungkin bukan terinfluence lah dengan film-film yang kayak Conjuring. Iya.
Terus apa sih yang falak-falak itulah pokoknya. Falak, mereka kan ngesuguhin film cuman dikasih plot twist yang banyak. Terus dari segi alur ceritanya juga nggak main-main gitu. Sampai masuk ke sekte ya kan, ada sekte-sekte ini. Terus disambungin dengan kejadian Asia Afrika. Wah, itu gokil sih menurut gue. Iya, ya kan? Dan apa namanya? Hantunya gitu. Juga benar-benar apa namanya? Itu aja gitu. Kalau misalkan kita kan di Indo lengket banget tuh sama yang namanya pocong ya kan. Nah, hebatnya lagi di film Pengabdi Setan 2, dia menunjukkan sosok pocong nih, Cul. Cuman pocongnya nih nggak berupa hantu, gimana jelasnya ya? Dia tuh kayak mayat aja. Mayat aja. Jadi dia nggak, jadi pocong ini bukan sebagai pemeran setannya gitu, justru cuma pemanis saja. Iya. Iblis-iblisnya itu. Ini yang siapa namanya? Ruminaninor. Apa lu bilang? Ruminaninor. Apa sih? Ramon anak pang kamu rambutan itu, anak pang kan. Ramon. Kalau gue Pak, siapa gue? Raminom. Nah, jadi Raminom itu kayak ibaratnya iblisnya nih, Bon. Tapi sama emaknya si Tari, si ibu. Emaknya Tari. Lu iya lagi. Emaknya bukan Tari, si siapa namanya? Rani. Siapa tadi, Gol? Raminom. Nah, jadi si Raminom itu, Bon, itu tuh kayak apa? Jelmaan iblisnya si ibu gitu. Dulu kan si bapak sama ibu nih. Nah, si bapaknya ikut ngajak si ibunya katanya kan, si istrinya, emaknya si Rini sama si Tony. Jadi si ibunya kayak menyerupai si iblis Raminom itu. Oh iya, jadi gitu. Emang si Raminom ini dari Pengabdi Setan 1 tuh emang udah nempel nih ceritanya nih. Iya, betul. Tapi bentuknya masih bentuk si ibunya si ibunya Bondi, ibunya si apa? Tony gitu kan. Tony Berini gitu. Nah, di Pengabdi Setan 2 muncullah sosok Raminom yang aslinya. Betul. Gitu. Makanya kan si ibu kan gaya-gayanya kan hampir sama kayak Raminten kan? Hah? Raminten ya? Iya sih. Di Jogja itu mah ya? Iya, lebih ke ini ya, kayak baju putih panjang. Apa namanya? Baju-baju kayak zaman Belanda dulu. Ya, kurang lebih kayak falak gitu lah ya, zaman Belanda sih. Enggak sama sih, cuman kan kiblatnya Belanda dulu pas Asia Afrika gitu. Oh iya, benar. Iya kan? Nah, menurut lu gimana kalau misalnya Pengabdi Setan ini filmnya? Bagus sih, Bon, kalau menurut gua. Karena dia ngambil tempatnya juga rumah susun. Ya, relate banget sama kehidupan kita tuh sehari-hari. Bener. Jadi orang terdistract pulang dari bioskop tuh, anjir, kan scene-nya tuh cuma ada di ruangan, kamar, ruangan ya kan. Kalau film lain kan pasti di kuburan atau entah di mana, rumahnya rumah hantu gitu. Ini anti mainstream nih. Dia ngambil apartemen yang benar-benar horor, rumah susun ya. Terus scene-nya itu di ruangan terus, di kamar. Sedangkan khusus yang kayak gue nih, yang rumahnya rumah tua nih, maksud desainnya tua, itu relate banget anjir. Jadi pas gue habis balik dari nonton itu, seakan-akan tuh si Raminom itu ada di depan gue, udah muncul dari lemari, ya kan? Lemari gue kan tua semua nih ceritanya. Iya benar. Ya kan? Itu kayak Jati tahun berapa tuh ya? Jati tahun 1 apa? Tahun 1. Gila kan lo? Itu dipotong sama ini ya, sama T-Rex. Dibikin sama T-Rex. Karena T-Rex reinkarnasi dari ayam ya? Ayam reinkarnasi T-Rex ya? Revolusi ayam revolusi T-Rex. Kenapa tuh? Iya, lu lihat aja dari cara jalannya, terus dari kakinya ceker mirip gitu. Ya? Iya mirip, cek gitu. Tapi T-Rex berarti makanan empur dong dulu. T-Rex nasi aking. Udah, oke, baik, Bon. Ada yang melihara ya? Udah kasih ini insulin kalau makan. Pas masih kecil di pilok ya kan, dijual-jualin. Ternyata bukan anak ayam, anak T-Rex. Pas udah gede dimakan tuh orang yang beli. Mampus tuh, mati. Ayo, terus lanjut Cul. Terus bagus menurut lu kan. Terus apa? Bagus lagi? Dari pengambilan lokasinya. Tepat banget tuh. Rumah susun, dan lu bilang tadi benar itu apa namanya? Kamar. Jadi kan ke distract pas saat pulang sampai rumah kan. Gitu. Benar. Itu pas gue pulang juga gue enggak tidur di kamar tuh. Di rumah loteng? Kagak, di rumah tetangga gue ada Cindy. Ya itu mah, lu bukan ketakutan namanya. Itu ada unsur lain tuh yang bisa bergeser lu tidur jadi di rumah Cindy. Tetangga tiba-tiba cewek lagi. Bukan cewek, cowok. Hah? Cindianto. Sepemikiran lagi anjing namanya. Pas banget ngehe. Orang Tambun ya. Orang Tambun Bekasi, gila. Oke, jadi kayak gitu. Jadi pengambilan apa relate lokasinya lah pokoknya relate, betul banget. Iya sih. Soalnya
adegan-adegannya tuh nggak cuma kan di ruangan nih, tiba-tiba kayak pas si Tony masuk, pintu jendela kebuka sendiri. Iya. Jadi khusus orang yang di rumah di kamarnya tuh ada jendela pasti kan relate banget kan. Bener. Di lemari lah, di sudut-sudut tembok, angin-angin. Apalagi yang kamar mandi dalam gitu kan, banyak kaca-kaca gitu. Iya. Seandainya lu Bon. Kamar mandi dalam, oh banyak kaca ya. Kamar mandi dalam, terus yang connecting room. Oke, connecting room ya. Terus kamar mandinya juga setengah doang kan temboknya sama kasur. Buset deh. Lu kayak ini. Sel anjing. Lagi bukan, ini kasur nih. Lagi kamar mandi setengah doang. Enggak lu. Tolol lu. Ini kasur nih. Biasanya mandi dulu ya. Nah, itu setengah doang tuh temboknya. Jadi pas lagi mandi. Bentar ya. Itu di mana sih tuh kalau kayak gitu? Banyak sih itu sekarang. Banyak tempat-tempat gitu. Tempat-tempat kayak gitu ya. Iya. Estetik gitu kan. Estetik ya, maksudnya minimalis gitu, Jol. Tapi kenapa kalau kita tidur di tempat seperti itu nggak takut ya? karena estetiknya itu lucu gitu. Ada yang maksudnya gue terpukau akan dengan furniturnya yang furniturnya bisa Netflix, TV gede, manis kan? Gitu kan. Gede. Tuh. Yang nemenin, maksudnya furnitur yang ada yang menemani kita malam itu kan. Betul. Di pinggir kita. Putih kan. Iya sih, yang kalau putih tuh identik tropikal sama minimalis. Warna empuk banget lagi bantalnya. Oh iya, kasurnya ya. Empuk banget. Empuk ya. Terus juga kadang-kadang free flow susu tuh dikasih. Iya, kalau di biasanya dapat ada kebijakan dari si tempatnya. Kalau dia menyediakan free flow susu. Iya, biasanya kan ada kopi, ada susu. Kalau lagi breakfast kan biasanya tuh. Susu. Benar-benar. Terus jadi pakai mesin deh kan. Hah? Pakai mesin ya susunya. Bisa dikenyot. Langsung dikenyot ya? Iya, kalau khusus untuk orang yang nggak bisa ngomong gitu, yang nggak punya gigi kayak gua gitu misalkan kan. Misalnya udah pompong nih. Misalnya harus dikenyot dong susunya. Iya. Gitu kan. Disediain sama yang pemilik hotelnya. Iya sih, benar. Ya gitu, Col. Oke, pengabdi setan. Nah, iya Bon. Jadi gini, kan itu tempatnya di rumah susun ya. Gue nggak habis pikir ya. Kalau udah tahu angker kenapa nggak cabut aja ya? Lu kalau di posisi itu lu bakal ambil langkah apa tuh? Gua bakal ngapain? Lu bakal tetap stay di situ apa gimana? Gue kayak lebih milih tidur di pos sapam Hansip aja dah. Yang ada TV itu yang di kerangkeng daripada gue tidur di situ. Sumpah dah. Itu namanya tes mental itu, uji nyali. Ngapain aja walaupun rumah susun ya kan. Bayar, nih gue bayar dah sapam. Pam, ini dong numpang tinggal gue di ruangan lu. Daripada di situ ya kan, mendingan gue melipir ke satpam depan Indomaret. Buset. Iya sih bener. Biar daripada serem ya kan. Iya, maksudnya lu keluar, orang kan tinggal nyari kenyamanan ya. Lu keluar pintu aja buset, udah bentuk U tuh. Itu apa? Air netes kagak ada orang. Gelap, lampu. Gimana gue bisa lembur kerja ya kan? Pulang-pulang situ yang ada gue gak masuk. Muter balik gue, anjing seru banget. Gak berani masuk kamar gue sendiri, ngapain kan? Lalu kalau gimana, misalkan lu tinggal di sini nih, tinggal di rumah susun itu, lu bakal bertahan apa gimana? Wah, kalau keadaan serem kayak gitu sih Bon, gue mendingan cari kontrakan di pinggir jalan dah. Yang buka pintu langsung pinggir arteri banget ya. Bodo amat, kuping gua kena ultrasonic suara kendaraan. Yang penting aman dah. Iya, penting aman dah. Tapi enggak juga Bon, kalau misalkan gua di rumah susun tapi kalau ada teman-teman di sana tuh kayak tari gitu modelannya. Itu enggak apa dah. Jadi enak jadi balance gitu. Iya, kalau tarinya 2 biji kan juga tinggal gua di situ. Hantu-hantu hilang di muka gua. Sumpah dah. Iya. Apalagi peduli setan ada. Misalkan tetangga gua tari nih. Udah gak bakal pindah gua. Iya sih. Paling gua bobok ke kamar gua bikin collecting door. Gila lu, udah rumah dari pemerintah lu bobok. Enggak tahu terima kasih banget. Terus kalau saya ada lagi di dalam ruangan gitu kan. Ada suara-suara centrang. Langsung tuh gua telepon, tarik ke sini dong. Please. Udah langsung hilang lagi. Oke, udah ada kalimat oke. Tadinya gue takut jadi oke. Seger lagi gue. Si Tari emang the best ya, Ratu Felisa ya. Ratu Felisa sih emang dari zaman film Virgin ya. Iya, zaman ke zaman tuh dia nggak ada matinya emang. Gila.
Ya masih hidup sih emang ya. Iya, maksudnya udah lama menghilang di dunia perfilman, sekalian muncul ngejedar. Iya. Bener-bener keren. Gitu. Terus ini Cul, selain Ratu di film ini tuh banyak hal yang menarik gitu. Contohnya kayak misalkan orang banyak yang mempraduga bahwa di scene Tony bakar korek tuh, kan, tek nyala mati. Oh, yang disuruh Pak Ustadznya ngecekin kamar yang ada 2 mayat gitu kan. Nah ternyata netizen mengkulik bahwa di belakangnya itu pas dinyala cetak ada anak kecil lagi muncul di pinggir-pinggir bilik kamarnya. Oh iya. Iya. Itu mah krunya itu kali ya. Hah? Krunya? Iya. Apa ya? Bisa syuting. Bisa jadi. Iya. Terus lagi rebahan gini. Kesorot. Wah. Tapi enggak sih Joel. Tapi enggak ya. Tapi emang si ada itu ya. Joko Anwar udah mengklarifikasi bahwa itu ada gitu. Soalnya pas gue nonton gue kagak lihat. Nggak lihat. Ya lu kan fokusnya beda. Orang kan nyari horornya ya. Lu kan maunya ngeliat si itu doang, si siapa Tari. Kagak anjir. Tapi emang ada tuh beneran ada. Wah gila. Katanya tapi sih. Bener sih gue kalau ngelihat kemarin tuh kalau gue lihat pas Joko Anwar di interview juga tuh podcastnya, dia emang bener sih dia kalau setiap syuting namanya apalagi horor kan pasti menemukan lah hal-hal seperti itu Bon. Dan menurut Joko Anwar film-film yang memang ketangkep beneran ada setannya itu tuh di save sama dia. Jadi adegan mahal, pokoknya mahal lah itu harga nilai mahal jual. tuh, Maksudnya bukan nilai jual sih, itu nilai seninya mahal gitu di dalam adegan dapat suatu hal goib gitu kan. Wah iya sih itu epic yang parah. Real ya kan. Bener. Dibandingkan yang di YouTube yang setting-setting, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Terus gue pas dilihat ini di zoom kuntilanak keluar nih, Allahu Akbar. Lah kuntilanaknya bibirnya ini banget rapih banget, ini lipstick ya. Sama ini nih apa? Bawa matanya sifat deh. Ya ini settingan ini. Makanya jadi nggak mahal. Tapi kalau misalnya ketika lo dapet adegan scene film, apalagi untuk Pengabdi Setan kan, muncul yang yang beneran yang muncul setan tuh. Jadi privilege banget sih, mahal tuh pasti. Gila sih keren. Gitu. Terus apalagi sih hal-hal yang di netizen kulik-kulik tuh kalau itu plot twistnya banyak gitu dari segi plot twist. Iya. Pertama kayak dari si Wisnu yang dia kan sorry ya, maksudnya dia bisa bahasa ini ya orang gagu ya. Dia bisa bahasa orang gagu. Oh iya, di adegan yang dia ngobrol sama adenya yang paling kecil tuh kan yang di Pengabdi Setan 1 hilang. Akhirnya dia bisa berkomunikasi tuh dengan adenya tuh. Betul. Terus yang akhir-akhir yang dia ngendaliin si para pasukan setan itu. Iya, sekte-sektenya itu. Sekte-sektenya kan dia bisa tuh. Nah, katanya dia udah belajar nama buku itu, Bon, di buku itu. Ya. Berarti dia udah, maksudnya netizen bilang kalau si Wisnu ini adalah pengikut sekte juga. Betul, karena pas nyokapnya meninggal yang di lift, ya kan. Akhirnya kan dia kan nggak ada yang ngajiin tuh. Iya. Si Rini datang nanya kan, Wisnu gitu kan. Itu kenapa? Ini serius nih. Wisnu ini kok belum ada yang datang gitu. Iya Kak, soalnya paman aku baru datangnya besok. Iya. Dan ternyata pas besoknya bener si Batara. Kayaknya iya, si Batara ini deh pamannya ya. Karena pas di adegan lift juga yang memicu netizen bertanya kuat ke Wisnu kalau dia tuh ikut sekte karena pas di lift kan ibunya meninggal nih. Sedangkan dia tuh diangkat tuh, tiba-tiba bisa keluar dari lift kan yang udah setengah gitu tuh. Oh iya. Dia akhirnya manjat. Katanya sih dari netizen ngomong kalau dia yang narik itu si Raminom ini. Oh. Jadi dia bisa selamat tuh karena si Raminom yang narik si Wisnu. Dan si bokapnya si Rini juga selamat ya, cuma patah-patah doang. Ya, karena kan dia sekte. Sekte juga ketahuan ya. Kan kalau di dalamnya tuh banyak banget kelingking kan di dalam kopernya. Lidah sapi. Yang jagal emang. Ngumpulin lidah sapi. Emang pahal sih lidah sapi. Iya, ngumpulin. Jual ke tukang sate Padang dah. Aduh, itu sih banyak sih plot twist yang beredar ya. Benar. Tapi kita nggak tahu benar apa enggak gitu. Dan menjadi sebuah teka-teki juga. Jadi mengundang para audiens untuk lebih menerka-nerka nih. Wah, ntar ada apa nih? Gitu kan. Tapi gua harap sih nextnya mungkin ada lagi tuh Pengabdi Setan. Ini mungkin bridgingnya yang di Joko Anwar untuk memasuki Pengabdi Setan 3, coy. Betul. Makanya Joko Anwar menurut gue sih the best banget sih sutradaranya. Maksudnya dia juga bikin skenario filmnya yang bagus gitu-gitu kan. Sampai orang tuh plot twistnya keren gitu. Iya. Gue berharap sih Pengabdi Setan nih ada yang ketiga, coy. Dan skema-skema perfilman Indonesia nih ceritanya nih
ya harus dikembangin kayak Pengabdi Setan ini sih, Cul. Betul. Dan semoga banyak juga production yang lainnya juga ikut apa sih kayak bikin film yang seru juga gitu. Seru juga. Kayak nextnya ntar kan ada kayak Keramat 2, ada Mumun. Mumun ya, yang hijau matanya. Nasib. Nasib. Mumun. Kalau yang matanya merah? Hah? Mata merah Mumun. Oh, mata merah Mumun. Mata merah hijau Jeffrey. Jeffrey. Lu tau nggak? Remantono. Lu tau nggak ikannya di situ siapa di film Mumun? Mandra ya. Bang Mandra. Bang Mandra selalu. Emang legend situ Mumun. Gitu. Jadi tukang gali kubur, ribet, pada ribet. Biar lagu Betawi gitu ya. Alhamdulillah. Syukur. Kol-kol aja buset. Tapi next kita nonton itu ya Mumun ya. Harus banget. Kita bahas lagi ntar benar-benar. Kita harus kulik-kulik lagi. Gitu. Oke. Jadi buat kalian yang emang kepo sama Pengabdi Setan langsung aja ditonton. Terus untuk masalah plot twist kita nggak bisa ngedetailin nih Cul ya, karena spoilers takutnya nih. Jadi kalian kulik aja di media-media sosial yang ada di aplikasi kalian ya. Mungkin Kredivo atau aku laku sama ngutang ya. Pinjol. Cilan itu Pak. Bukan atau berita. Isi cash. Ada kami. Banyak tuh. Banyak. Itu bukan akun berita itu. Oke deh. Thank you ya for semuanya nih buat nonton. Next kita bikin video lagi. Dan sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Ya. Gua Boni. Dicul. Bye.